Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12D, di sini akan menyampaikan materi mengenai lingkaran. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rajwana Aziza. Saya Zalfa Azhara. Saya Rafelina Wijaya. Saya Kaila Fida Malia. Saya Rahmatul Fadri. Saya Pertama Rifai ada Lubis definisi FNI. lingkaran. Dan nama saya Lingkaran Muhammad adalah Irfan kumpulan Rizky. titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan pusat lingkaran. Lalu ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Lalu ada jari-jari yang merupakan jarak dari titik pusat lingkaran ke setiap titik pada lingkaran. Ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. Lalu ada diameter yang merupakan garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas garis BD merupakan diameter lingkaran. Lalu ada tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melewati lingkaran pusat. Ruas garis AB merupakan tali busur lingkaran. Lalu ada busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi dua titik pada lingkaran. Garis lengkung AB, BC, CD, dan AD merupakan busur lingkaran. Lalu ada juring, yang merupakan bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Daerah COD merupakan juring lingkaran. Cara mencari luas juring adalah theta per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, dengan theta adalah besar sudut COD. Lalu ada tembereng. Tembereng adalah bangunan atau ruang yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Daerah AB merupakan tembereng. Lalu cara mencari luas tembereng adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Lalu ada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang bertemu di satu titik pada keliling lingkaran. Lalu sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari yang bertemu di satu titik pada keliling lingkaran. Apabila sudut pusat sehadap dengan sudut keliling, maka sudut pusat besarnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama ada lingkaran dengan besar sudut QPR sama dengan 144 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur QR. Untuk mencari panjang busur, rumusnya adalah theta per 360 dikali keliling, dengan theta adalah besar sudut QPR yaitu 144 per 360 dikali 80. 144 per 360 kita sederhanakan dengan keduanya dibagi oleh 72 sehingga menjadi 2 per 5 dikali 80, lalu 80 dibagi 5 adalah 16 dan 16 dikali 2 adalah 32. Maka jawabannya adalah 32 yang merupakan opsi E. Lalu contoh soal yang kedua, di sini ada sudut pusat dan sudut keliling di mana mereka berdua sehadap sehingga sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling yaitu 2 dikali 70 yang hasilnya 140. 140 merupakan 5x min 10 sehingga 5x adalah 150 dan x adalah 150 dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 30 yang merupakan opsi D. Selanjutnya di sini ada persamaan lingkaran, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini yang pertama ada contoh jika jari-jari R itu sama dengan 7. Jawabannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7 akar 2, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Selanjutnya di sini ada persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dengan rumus R kuadrat sama dengan V min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Contohnya, diketahui lingkaran berpusat P 2,3 dan jari-jari R sama dengan 9. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawabannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 2 kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 9 kuadrat. X min 2 kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 80. Jadi di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran dengan rumus X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan D. Contohnya, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0.
yaitu titik pusatnya A sama dengan min setengah A sama dengan min setengah dikali min 8 yaitu 4, dan titik pusat B sama dengan min setengah B sama dengan min setengah dikali 6 sama dengan min 3. Lalu jari-jari lingkarannya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 11. R sama dengan akar 16 ditambah 9 ditambah 11, yaitu R sama dengan akar 36. Artinya R sama dengan 6. Selanjutnya ada jarak terdekat dan terjauh titik terhadap lingkaran. Titik di luar lingkaran, jarak terdekat dihitung dengan mengurangi jari-jari lingkaran R dari jarak titik ke pusat lingkaran D. Rumusnya, PT dikurang R, titik pusat dikurang titik T. Jarak terjauhnya dihitung dengan menjumlahkan jari-jari lingkaran R dengan jarak titik ke pusat lingkaran D. Jarak terjauh sama dengan D plus R. Selanjutnya ada titik di dalam lingkaran. Jarak terdekat dihitung dengan mengurangi jarak titik ke pusat lingkaran D dan dari jari-jari lingkaran R. Rumusnya jarak terdekat sama dengan R dikurang D. Jarak terjauhnya dihitung dengan menjumlahkan jari-jari lingkaran R dengan jarak titik ke pusat lingkaran D. Rumusnya dari itu jarak terjauh sama dengan R plus D. Nah, di sini ada contoh rumusnya juga, teman-teman. Di sini ada jarak terdekat sama dengan R dikurang PT. PT itu dari titik pusat ke titik T, dan R tersebut jari-jarinya. Selanjutnya ada titik di luar lingkaran. Jika titik terletak pada lingkaran, maka jarak terdekat dan terjauh dari titik ke lingkaran adalah sama dengan jari-jari lingkaran R. Contoh soal titik A 8,0, jarak titik A ke pusat lingkaran 0 adalah 8. Satuannya panjang. Jarak terdekatnya sama dengan titik pusatnya 8 dikurang 5 sama dengan 3 satuan panjang. Selanjutnya kedudukan garis lurus terhadap lingkaran. Yang pertama, garis memotong lingkaran di dua titik apabila D sama dengan 0. Kedudukan garis lurus terhadap lingkaran terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu garis memotong lingkaran di dua titik berbeda, garis menyinggung lingkaran di satu titik, dan garis tidak memotong atau menyinggung lingkaran. Misalnya ada sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX plus N dan lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kedudukan garis lurus pada lingkaran dapat kita cari menggunakan nilai diskriminannya. Diskriminan D sama dengan B kuadrat min AC diambil dari persamaan kuadrat yang merupakan hasil substitusi dari persamaan garis dengan persamaan lingkaran. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap lingkaran. Contoh soalnya yaitu tentukan posisi garis Y sama dengan 3X min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4X sama dengan 0. Pembahasan X kuadrat plus 3X min 1 kuadrat plus 2X plus 2 dikali 3X min 1 sama dengan dikurang min 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 9 kuadrat min 6X ditambah 1 ditambah 2X ditambah 6X dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 0. 10X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Setelah kita peroleh persamaan kuadratnya, kita cari nilai diskriminannya sebagai berikut. 10X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0. A nya sama dengan 10, B nya sama dengan 2, C nya sama dengan min 5. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 22 min 4 dikali 10 dikali min 5. D sama dengan 2 ditambah 200. D sama dengan 222 karena nilai diskriminannya adalah 222 dan 222 lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 3X min 1 memotong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0 di dua titik. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di bab kedudukan titik terhadap lingkaran memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kedudukan titik terhadap lingkaran yang titiknya terletak di dalam lingkaran. Kedua, kedudukan titik terhadap yang titiknya terletak tepat pada lingkaran. Lalu yang ketiga,
kedudukan titik terhadap lingkaran yang titiknya terletak di luar lingkaran. Untuk bagian yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Pada bentuk persamaan, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat memiliki titik pusat di 0,0 dan panjang jari-jari r. Misalkan terdapat suatu titik yaitu Q yang dimana Q tersebut terdapat sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan titik Q terhadap lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lalu yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran yang bentuk umumnya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada bentuk persamaan ini, lingkaran memiliki titik pusat di P, yaitu AB, dan panjang jari-jari R. Misalkan terdapat suatu titik yaitu X1, Y1, kedudukan titik Q terhadap lingkaran yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedudukan titik terhadap lingkaran yang bentuknya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R. Kita masuk bagian contoh soal. Tentukan kedudukan titik 3,5 terhadap lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Kita substitusikan titik 3,5 itu terhadap bentuk X, XY. Jadi jawabannya 3 min 3 kuadrat ditambah 5 min 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat yang hasilnya yaitu 9 karena 9 kurang dari 16 atau kurang dari jari-jari jadi titik 3,5 terletak di dalam lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 memiliki titik pusat di titik P min setengah A, min setengah B. Dan juga jari-jari R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX plus BY tambah C. Contoh soalnya, tentukan nilai M agar titik 2,M terletak di luar lingkaran. Jawabannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah DX min 6Y min 15 lebih besar dari 0. Tadi diketahui titiknya itu terletak di 2,M. 2 itu kita substitusikan ke dalam X dan M-nya itu kita substitusikan sebagai Y. Jadi 2 kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 4 min 6M min 15 lebih besar dari 0. 4 ditambah M kuadrat ditambah 4 min 6M min 15 lebih besar dari 0. Maka hasilnya M kuadrat min 6M min 7 lebih besar dari 0. Kita faktorkan M kuadrat ditambah min 6M min 7 menjadi M min 7 dikali M plus 1 sama dengan lebih besar dari 0. Lalu kita cari pertidaksamaan ini dengan mencari pembuat nolnya yaitu M sama dengan 7 atau M sama dengan min 1.